Indonesia siap meluluhlantahkan Jepang. Selengkapnya jadi obrolan bola anak rental. Ada satu chance yang paling disuka oleh Martin Paes. Shalalalalala. Persib Garuda. Bukan Persib Bandung. Kok kira dia abang tukang bakso. Iya lagi. Nyanyi gituan dia kemarin. Martin Paes itu seneng banget kalau di GBK itu bergemuruh Shalalalalala Garuda. Jadi kita kan semua nanti bakal berangkat nih kan ke depan TV dan nonton ke GBK lawan Jepang. Nonton streaming di HP. Iya. Yang ilegal. Iya, nggak boleh. Kalau gua RCTI ya? My RCTI, RCTI Plus, bukan My RCTI. Vision Plus. My RCTI, emangnya My Telkomsel. Gua udah beli antena genteng gua. Udah gak tombol sekarang. Sekarang Sudah nggak bisa dong. Kagak, STB juga kan pakai antena. Oh, pakai antena ya? Gila lu. Yang nggak pakai antena apaan? Semut dicabut ya? Sekarang kita bahas ini Kobat. absurd banget anjing. Sekarang kita bahas preview Indonesia melawan Jepang yang bakal dilaksanakan di GBK. Nanti kita juga mau live streaming. Mau live streaming? Boleh. Ayo Live streaming. Bisa. Oke, kita live streaming hari Jumat. Kita konfirmasi langsung. Kalau pada bisa, kita live streaming. Kalau nggak bisa, ya sorry. Nanti kalian lihat aja lah jam 7. Jauhnya bisa ya? Iya, jauhnya bisa. Soalnya. Kalau nanti nggak bisa, ya udah berarti Jumat ya? Nggak bisa. Jumat. Nggak bisa. Cancel. Nggak bisa, cancel. guys. Dewa bisa? nggak bisa. Nggak bisa, cancel. Jadi anjing, jadi. Nanti pokoknya live streaming kita seru-seruan bareng. Kalian kalau yang mau ikut live streaming, langsung aja DM, nanti nggak kita kasih tahu alamatnya penuh nanti soalnya. Oke, sekarang kita bahas Indonesia, tapi kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Berdimo, saya adalah host yang memimpin jalannya acara kesayangan kalian semua. Sebelah gua dia siapa? Watashi wa namae wa Nando Tatsumaki. Ura gitu. Ura Itu Rusia. Rusia. Oh ya, watashi wa Ngomongin Jepang. Berdimo des. Kayak istrinya Ganjar. Duh. Ngomong bahasa Apa lagi ini istrinya kan? Kaisar Bapak lama sekali, Vi. Kaisar Bapak. Di seberang gua ada siapa? Nama gua Ranger Dewa. Ranger Dewa. Ranger Dewa. Iya. Oke. Gua Raffi Ritsuki. Raffi Ritsuki, Bocil TikTok. gua Berdimo Natsuki, minta afaf ya. Ya, minta afaf. Ya Allah. Oke, kita pengen bahas persiapan timnas Indonesia. Di seminggu terakhir banyak dinamika yang terjadi, ya kan? Satu, triggernya menurut gue dari cedera Messi Hilgers. Minta maaf tuh ya langsung ya. Minta afaf dia. Minta maaf. Cederanya Messi Hilgers disambung dengan dia ternyata masih main lagi, terus ternyata PSSI mengkebut proyek naturalisasi Kevin Dix supaya bisa main lawan Jepang, terus juga Berhasil ya untungnya. berhasil, dan akhirnya Messi Hilgers minta maaf karena tekan netizen Indo. Cuman kita bahas satu-satu dulu dari cederanya Messi Hilgers. Lu lihat Vi, banyak berseliweran kan pas Twente sebelum lawan Ajax, lawan siapa sih lupa gua. Twente tuh aduh habis menang besar dia tuh. Iya, pokoknya sebelum lawan Ajax itu kan yang dia di tackle di menit 30-an. Terus akhirnya dia tetap main sampai babak pertama terus diganti. Lu ngeliat tackle-nya emang berbahaya tuh, Vi? Ya menurut gua apa ya, tackle pengen ngerebut bola tapi salah aja. Iya. Tapi ya balik lagi kalau namanya pemain dia kan krusial ya di timnya ya. Iya. Menurut gua sangat wajar kalau emang nggak diizinin Twente. Banyak kejadian juga kayak nggak usah Messi Hilgers deh, nama-nama besar kayak Lisandro Martinez aja ada cedera dikit, maksudnya ada gangguan dikit lah di yang dia rasain di kakinya, nggak dibawa kan ke Argentina. ya itu ini aja apa keputusan klub aja kalau menurut gua, dan itu sangat diwajarkan. Ya netizennya aja. Netizennya aja ya. Kagak tahu pada so tahu. Gimana deh lu Pada ngeliat? kontol. Tegas dan terukur tuh ya. Iya. Udah paling layak gitu kata disematkan pada netizen. Gimana lu ngeliat
Silgers kan cedera. Ini kan mungkin nih pencegahan lah untuk jadi lebih berbahaya. Tapi netizen Indonesia tuh, Bang Mes, wah kacau lu nggak nasionalis. Banyak yang komen gitu. Ya iyalah nggak nasional naturalisasi. Wah, Wes. nggak maksud gua ya Gimana maksud lu gimana nih maksudnya deh? maksud gua Gimana gua ya, nggak punya, kalau mau masalah debat aja. cedera ya Kalau nggak ada maksud nih, begitu aja. Kalau nggak ada maksud. maksud gua kalau masalah cedera sebenarnya yang paling berhak itu kan sebenarnya memang klub. Di Ya. sini gaji juga kan oleh klub dan asetnya itu aset klub. Ya. Kalau misalkan dinilai klub ini oleh klub ini kalau Silgers itu belum terlalu riskan untuk main di kualifikasi Piala Dunia, ya kita harus menghargai. Mau gimana pun juga kita tuh mendapatkan jasanya Messi itu secara cuma-cuma. Ya nggak tahu sih di belakangnya, tapi kan secara cuma-cuma kan nggak dapat gaji. Silgers juga nggak dapat gaji dari kita. Ya. Tapi kalau dapat followers iya. Betul. Kalau dapat subscription iya. Tapi kalau misalkan kalau nah makanya itu minta maaf itu di eksklusif atau Enggak di, Oh, nggak di benar. ya secara keseluruhan. Nah, ya maksudnya kalau misalkan keputusan klub FC20 ini untuk meliburkan Miss dari timnas ya it's okay lah. Nggak masalah. Dengan masalah. Kita juga untuk di back Ya, tengah. kita nggak bisa apa-apa selain nerima, nggak usah Iya. hujat-hujat di kolom komentar. Iya, alay TNT anjir. gitu. Bocil FOMO. aneh Lu banget. pada ngatain gua bocil FOMO ya, kontol lu semua anjing. Beda anjing. penonton yang ini di YouTube yang Oh, ini iya, di Yang TikTok. ngatain TikTok. Oh, iya, iya. Ya emang lu masa nggak tahu Abdi Pele? Gua tahu, Vi. Anjir, Alfredo Di Stefano. Tapi gua nggak nonton, gua nggak kayak Hendrik ya. Gua nggak Enrique nonton. tahu. Bro bilang Roberto Carlos overrated. Emang overrated bagi gua. Kalau nggak ada tendangannya jadi apa anjir? Ya lagi orang nggak bisa nendang ya nggak main bola. Tendangan. Asu. Jadi bad mood. Masih banyak loh yang nyerang sampai sekarang. Iya. Masih gue balas-balas. Ada yang nyuruh gua skincarean kontol emang gua hitam anjing. Tai. Tapi gue setuju sih. Ya gua hitam anjing mau gimana lagi? Nggak biar bersih. Kagak anjing. Kontol lu semua anjing. Males gua. Kontol gitu. Biar bersih biar. Itu nggak baunya. Anjing. Kontol lu semua. Apa sampai mana tadi? Silgers jangan marah sama. Woi, ketoprak gue ada yang mesen Gojek. Ada yang mesen Gojek ketoprak. Bentar dulu ya. Saya Telur bukan dino. bisnis ketoprak sama abang saya. Lagi ada yang mesen Gojek. Gimana Deo? Ya. Jangan hujat. Jangan hujat lah, maksudnya daripada nanti dia nggak bisa main di tahap selanjutnya, mending ya udahlah istirahat dulu kan kita punya KDB sekarang. ADB, Kevin Dix bakar besi. Iya. Tapi lu ngelihat dong, secara overall dinamika seminggu ini gimana dong? Sampai akhirnya Kevin Dix, Kevin Dix bisa main. Ya, ada faktor mes juga ya Kevin Dix di kebun. Iya, pasti setuju. itu nggak bisa kita pungkiri. Tapi ya it's okay, maksud gua mes cuma satu pemain gitu. Lu bayangin kalau misalnya mes amit-amit cedera, masa lu mau berharap sama mes terus ya kan ya? iya. Selagi ada yang siap dan fit, Ya udah gas. gas make yang ada aja gitu. Jangan bergantung sama satu pemain. Balik lagi, kita tim kalau emang kita mau bikin tim yang kuat, ya harus punya skuad yang kuat. Nggak Ya. bisa mengandalkan ini Satu back kelas dua dunia pemain. atau harus Mes dan Kevin Dix ya nggak juga. Masih Rizky ada Ridho Rizky juga Ridho, oke kok Oke si banget. siapa? Jai kapten Jai pasti udah. Kemarin jadi- juga bagus di Venezia, Iya. walaupun Iya. kalah ya Walaupun sama kalah. Parma. Ya balik lagi Venezia promosi yang kita nggak bisa Nggak bisa ekspektasi berharap banyak banyak ya. Tapi menurut gue sih secara overall skuad ini siap sih. Siap. Skuad ini Gua juga siap, harusnya udah yang terbaik yang kita punya. Karena secara persiapan juga, maksudnya ini udah bukan sekali dua kali mereka ketemu lah. Maksudnya keakraban mereka udah terjalin juga gitu. Jadi semudah-mudahan ini jadi sesuatu yang positif gitu kan. Terus kalau ngelihat soal si Silgers ini, berarti lu tetap setuju dengan konsep seperti Arteta dan Odegaard dan Arsenal ya Doi, bahwa nggak ada satu pemain yang Wow. patut untuk jadi. Gua masih percaya kalau sejago apapun pemain itu cuma bidak. Nah. Mastermind-nya pelatihnya. Pelatih. Mau lu pemain sejago apapun kalau pelatihnya nggak bisa manfaatin nih pemain ya jadinya kan Mbappe gitu kan. Ya. Jadinya Mbappe. Jadinya Mbappe kan apa? Bukan jadinya jelek ya, jadinya Mbappe. Selipin beliau. Jadi Ada Mbappe. aja. Tapi menurut gua
Max Hilgers cedera itu terdengar seperti blessing in disguise lah. Dalam konteks gue lebih serak ada Rizky Ridho tetap di dalam permainan lagi. Jadi Sama lagi. ya taruhlah sekarang Kevin Dix, Rizky Ridho dan juga Jai. Yang gua gitu. takut si Korea bangsat itu masang Babang Pacul maksudnya. Iya. Korea bos. masang Jordi Amat. Iya, Ini itu orang dia. kan kebiasaan nih demen banget sama si Jordi Iya, Amat. iya, Gue iya. bingung nggak habis pikir lagi gua. Kayak punya kartu AC Sintayong seorang. Tapi semoga enggak sih, harusnya enggak sih. Harusnya enggak ya, udah punya 3 Ya, pemain. soalnya kemarin udah kalah kan. Kalau dipasang patut dipertanyakan. Justru kalau lu mau serang itu yang diserang. Entah ya pasti kalah sih, pasti kalah. Iya pasti kalah ya, cuman berapanya? Seri lah seri. Kalau Jordi Amat Beckham sama Ferrari menang. Mendingan Wahyu gua. Mendingan Wahyu. Tapi kan ke sekarang di timnas sekarang kan nggak ada titipan. Ya emang enggak ada. Kecuali hoki terus. Tadi lu Me- setuju nggak Bi? Megi. Dilanjutin. Itu mah titipan Umi Pipik. Enggak bisa diapain dong. Sama Witan. Pak Ferrari juga yang lu udah sebutin. Ini jadi konten preview apa konten gibah ya? Kayak netizen juga kita ya. Lu setuju gak Bi soal pendapat gue soal Rizky Ridho nih seharusnya memang main? Wah, gue setuju banget ya karena sejauh ini Mes tampil dan Rizky Ridho tampil lebih memukau Rizky Ridho kalau menurut gua. Gua secara pribadi setuju. Ya menurut gua ya emang Rizky Ridho itu apa ya? Pemain yang bermain di Liga 1 cuman punya skill yang spesial gitu menurut gua. Kualitasnya jauh dibandingin pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Iya. Jadi menurut gua sangat layak menurut Sangat gua. layak. Dan kalau ada yang nanya apakah Rizky Ridho bisa gantiin Mes Hilgers, sangat bisa kalau menurut gua. Sangat Emang amat bisa. emang layak juga. Jadi ya gue nggak ngerasa kehilangan, apalagi ditambah masuk ke Kevin Dix kan ya. Formasi yang lu bilang tadi sih gue setuju banget Jay, Kevin Dix sama Rizky Ridho. Rizky Ridho. Itu Solid tuh ya. Solid itu ya. banget. Tapi kalau ngelihat ini deh, potensi buat Jordi Amat main. Harusnya nggak ada potensi, harusnya ya. Harusnya nggak ada ya? Harusnya Karena gue dipanggil juga harusnya kagak. Lu baca nggak interview yang STY bilang soal Kevin Dix dan khawatir dia pasti akan main 100% katanya Sintayong gitu. Yang berarti yang posisinya. diperdebatkan bukan Kevin Dix-nya, Rizky Ridho-nya. Iya maksud gua mungkin tapi nggak tahu sih. Gua berpikiran berarti si Kevin Dix nggantiin Jordi Amat kali ya. Gua mikir cuman bisa aja Jordi Amat tetap main, Rizky Ridho jangan juga lah. main ya. Itu gua mah jangan lah. Udah paling bener udah 3 belakang tuh. Iya gue Jai. tahu Jordi Amat pernah main lawan Jepang kan waktu itu kan. Ya. Cuman ayolah. Tapi kita kan bisa blunder lihat juga sekarang. waktu iya, itu. makanya lambat banget kan Lambat waktu itu banget. juga. Ya maksudnya jangan lah kalau STY bisa Jordi Amat ngeliat. udah naturalisasi Bahrain aja tuh anjing. Ya, lebih mirip ya, mukanya mirip ya. Bisa dong. Iya lagi sama yang siapa Mankur ya. Mankur. Pokoknya sama semua Iya, anjing iya. Bahrain. Lebih cocok tadi orang Bahrain Jordi Amat. Yang paling bener sebenarnya back tiga back belakang itu Jai, Yang KDB tadi kan. sama Rizky Ridho. Di luar Rizky Ridho main di mana ya, tapi Rizky Ridho tuh kelas banget. Tetap kelas. Dan Rizky Ridho udah mulai kesorot kok sama media luar kok. Iya. Udah Ya, mulai dapat khususnya attention. Asia Tenggara ya, walaupun masih ASEAN tapi udah mulai kesorot. Udah mulai kesorot karena di interview di Sport 77 tuh gue juga nonton tuh dia udah ada tawaran dari beberapa klub Thailand. Cuman perihal kontrak dia masih menghargai lah di Persija gitu. Tapi Nggak ada gajinya gede di Persija. Karena gede banget. Gede banget. Hati-hati Mas kalau ngomong. Emang gede banget faktual. Iya. Wajar. Wajar namanya nyari duit. Prince of Ibu Kota itu. Iya, Rizky Ridho from Surabaya to Jakarta. Soal isu Ibu kota. Sandy Walsh kan beberapa pertandingan terakhir di Rotasi, kena Mechelen kena rotasi dong, nggak main. Ini berpengaruh nggak bakal menurut? Menurut gua sih nggak masalah sih. Nggak masalah? Berpengaruh atau enggak balik lagi kebutuhan tim kayak gimana, taktikal Sintayong gimana itu kan nyocokin pemain juga kan. Iya. Ya, siapa yang paling tepat dia yang dipasang. Tapi selama Yance dan Yakob udah balik sih, gua sih senang. Happy aja Happy aja. Jadi Yance nggak atau Yakob was-was yang banget dipasang. ya? Iya. Di kiri kan udah pasti punya Verdong kan. Iya. Permasalahan kita kan di kanan kan. Si Iya. Asnawi lah, si itulah, si inilah. ya kan. Eliano lah di Eliano taruh situ lah. terus itu dan Yance Yakob udah balik itu angin segar buat gua. Angin segar. Karena bisa dipasang di sana dan akhirnya ada pemain timur yang
main yang bisa Masuk timnas lagi gitu ya. Berpotensi Timnas. starting 11 ya. menerobos starting. Kalau masuk Kambuaya masuk juga kan, Iya, tapi masuk. menerobos starting sih gue happy sih. Oke lah ya. Tapi emang kelas sih Harus ada nuansa romansa yang berbeda gitu loh dengan pemain-pemain yang skillful, pemain-pemain yang main pasti. Kita harus punya pemain yang satu yang ngobrak-ngabrik, yang berani overlapping, berani masuk-masuk, dan itu ada di Yanca atau Yakob. Akhirnya sang pemberi asis terbaik di Piala AFC, Yakob Sayuri Asis masuk terbaik. lagi. Dan semoga feel itu dibawa lagi ya. Awal lagi. Walaupun gue nggak berharap banyak sih lawan Jepang. Gimana Deo? berharap banyak lawan Jepang. Ya gue juga Lu berharap banyak Deo. Kenapa lu bisa Gua berharap enggak, banyak? Deo. Ya optimis aja lah, kita bisa menang, kita di Optimis gua tuh realistis tapi. Optimis Ya, yang maksudnya realistis. Bentuk optimis lu adalah realistis. Iya. Jepang nggak biasa dengan iklim kita, dibawa ke GBK kali capek Latihannya gitu. di Madia tadi ya, Pi? Iya, udah latihan di Madia dia tuh. Capek. Capek ya? Bisa pasti menurut gua energi buat hari Jumat tuh udah habis. Semoga. Habisnya main tuh bola. karena Jakarta traffic. Macet gitu, kena macet. Macet, Lu iya. kira hotelnya di mana? Hotelnya deket Mares, lu banget. kira Mares nih, bareng nginep di Mares. Aduh capek banget kalau tidur di Margonda terus jalan ke GBK. Gak lewat tol. Bisa telat itu. Mana naik bis lagi. Margo macet kan tiap malam. Besok Jumat kena ganjil genap. Ditilang dulu polisi. FIFA turun tangan. Dia kan pasti hotelnya deket situ juga, Deo. Ya tapi ya optimis aja lah, Indonesia bisa menang menurut gua. Kalau bisa Pak, menurut gue juga namanya sepak bola nggak ada yang nggak Nggak ada mungkin yang sih. nggak Ada persentase memang kecil, tapi untuk realistisnya ya bisa seri aja gue udah happy banget Happy sih. banget. Itu sih harapan gue juga serius. Iya, iya. Tapi Udah parkir roket dah. Parkir roket. Sebelum gua ngobrolin sama kalian soal gimana pertandingan nanti akan terjadi, cuman gue pengen bahas belum lama juga. Erick Thohir bilang kalau 4 besar harga mati. Ngelihat mungkin Erick Thohir reaktif ngelihat kekecewaan dari formasi Sintayong waktu lawan Cina mungkin ya, sampai berujung kekalahan. Lu ngeliatnya gimana Del? Dengan target dari Pak Erick? Ya Erick Cantona ini. Oh, Erick Cantona. Gue kira Erick Garcia tadi. Sebagai apa ya dari Erick Cantona Cantona. untuk timnas gitu. Apa Erick Ten Hag ini? Erick Ten Hag. Ada aja tuh. Erick orang. Lau ada Erick Lau. Ada itu teman SMP kita goblok, dia berdua nggak tahu. Tahu gue Erick tahu. Maksudnya kan itu kan emang bener lah dengan kedalaman pemain, kedalaman skuad yang seperti sekarang kita memang harusnya compete lah di 4 besar, walaupun kita nggak bisa di 2 atas ya, nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung. Dan harus melalui ronde selanjutnya, cuman Gak masalah. Wedang ya, wedang salah ronde ya, ya. tapi seenggaknya ya itu kan target gitu. Ya, itu sebuah perjalanan lah. Iya, maksudnya itu sebuah target yang dengan realita pemain yang ada sekarang yang kita bisa compete. Seharusnya Cuman iya seharusnya, cuman yang sangat disayangkan memang kemarin kita kalahnya dengan juru kunci. Dan Bener sih. Tim itu yang salah Liga dengerin Sintayong. bisa kita kalahin. Iya. Iya. Murni sebenarnya- salah Sintayong itu. Iya. Murni salah Sintayong. Dimana Bentar, di sini, sabar, Dok. kesalahannya adalah ketika kita butuh gol, tapi ada Dimas Derajat di bangku cadangan gak dimainin. Attitude. Kan belum itu. Sekarang udah. Sekarang udah. Sekarang udah. Dicampur aduk gitu, timelinenya di plot twistin. Iya kan sebenarnya pemilihan bek kanan. Bek kanan. Iya. Ini kita nyorotin Wingback, lawan wingback, Cina sorry. kemarin ya. Asnawi ya. Asnawi, Witan. Yang gocek Sisi lurus. kanan, sisi kanan, Sisi kanan lah. Witan babak kedua kan baru masuk ya? Enggak, starting. Enggak, babak kedua dia baru masuk. Lawan Cina. Lawan Cina starting. babak kedua. Salah lo. Witan Siapa yang starting. Dia kan haters Twitter pasti tahu dia. Witan starting sama Nah, Asnawi. gue inget banget Witan baru masuk, Marcelino masuk babak kedua. Iya, ganti Marcelino. Witan. buang bola ke atas. Arhan. Oh, itu lawan Bahrain. Itu lawan Bahrain. Orang Kalau lawan itu Witan Witan. babak satu nggak ngapa-ngapain. Iya, iya, iya. Tapi lu setuju Vi soal gimana Erick Thohir matok target buat ST? Mungkin ini apa ya? Paksaannya Erick Thohir setelah ngelihat blunderan kemarin sih kalau menurut gue. Jadi masuk akal. pressure-nya Terapi dia gitu ya. sih. Jadi ya entah apapun itu tercapai atau enggak, seenggaknya si STY itu belajar dari yang kemarin Iya. kalau menurut gua. Iya, iya. Erick Thohir pasti pengennya gitu juga kayak ya lu jangan meremehkan lawan aja sih. Simple itu sih kalau menurut gua. Sesederhana itu ya. Oke, masuk akal sih karena gua ngelihat juga perdebatan di media sosial tuh rame, ada yang bela STY,
Ya Pak Erik jangan tiba-tiba kayak gitulah, karena tiba-tiba masuk target, mungkin STY lagi ini shock juga. Karena gini, Erick Thohir Gimana menurut tuh? gue bukan orang bodoh ya. Ya. Dia udah lama berkecimpung di sepak bola dan dia berani ngomong kayak gitu karena dia berarti dia ya tahu dan Tahu. dia percaya kalau kapasitas pemainnya bisa masuk Bisa. 4 besar, tapi keputusan Sintayong ketika lawan Cina itu sangat-sangat blunder buat Iya. gue dan gue juga marah sih. Gue yakin kita semua marah dengan kok kayak Makanya gini. kita libur syuting startingnya. dulu, Iya, ya. makanya Iya. enak banget Terlalu Daripada kecewa memaki-maki. kita. daripada ujaran 2 kebencian. minggu kita healing 2 minggu. Iya, terus dah. Dan menurut gua 4 besar dengan skuad sekarang 4 besar memang harga mati sih. Harga mati. Kita bisa banget di atas Bahrain dan Cina menurut gua. Dan kalau kesempatannya cuma sekali buat gue Sintayong kemarin sama Cina. Kalau besok lawan Jepang begitu lagi, entah apapun hasilnya tapi pemilihan pemain Pemain, ya. dan masih maksain orang-orang itu buat gue sih selesai. Laku Sintayong. deh. Selesai STY. Selesai. Nggak tak gini kita tuh udah jangan ketergantungan sama Sintayong. Gue ngerasanya fans apalagi yang di sosial media gitu ya, mereka tuh udah merasa Sintayong tuh nabi gitu Iya, yang iya, kayak iya, bisa iya, ngapain setuju aja. gua. Bah, Setuju keadaan gua. gitu ya. Iya, enggak juga. Sintayong juga bisa salah, Ya, bisa make mistake juga. Iya, Iya, keputusannya Dan juga terbukti kemarin, dan kan. terbukti keputusannya juga bisa nggak tepat. Jadi buat gua kalau memang pada saat Sintayong nggak mencapai target dan harus di kick, ya kick aja dia cuma orang Korea, dia bukan bagian Nggak, dari karena kita. orang Korea. Toh Jurgen Klopp nganggur itu. Iya, gua udah bilang Jurgen Mending Klopp mau ada. udah. Erik Ten Hag nganggur. Aduh. Kagak mau lah. Joachim Low ada, Joachim Iya, Low. Joachim Low. Juara Piala Dunia ya. 2014 dengan jurus Safi galer. nganggur, Nagelsmann nganggur. Iya. Santai aja nggak sih? Santai aja, itu mah Santai kalem aja. Kenapa emang? Karena orang Korea deh. Hah? Kan yang Dewa ngujatnya tadi. kan itu, geda. Oh, maksudnya yang dukung BTS yang marah kalau Kagak New mau Jeans, New BTS Jeans. sih. Maksud gue New Jeans nggak bagus usah lah. segitunya, nggak usah segitunya juga. Sintayong tuh cuma dibayar sama Iya. kita sama Kalau PSM. dia gimana nggak tekanan memenuhi- bos nggak sesuai terhadap KPI, karyawan iya. Iya, harus Kalau- diikutin mau nggak mau. Iya, kalau nggak sesuai ya kita ganti aja, Iya, susah benar. amat Kayak kenapa. dunia kerja aja, bos Iya. punya target sendiri buat karyawannya. Ya hal wajar lah gitu. dan untungnya si Sintayong nggak merespon apa-apa ya, maksudnya ya udahlah gitu. Iya, pengalaman. Nurut, lu bos gua, lu udah pernah punya Inter Milan. Gitu dia mikirnya, jadi dia humble. Humble. Tapi gue kecewa juga sih sama Sintayong, udah 4-5 tahun nggak bisa bahasa, at least Inggris lah. Iya. Bahasa Minimal- Inggris juga minimal mau mau belajar. Pakai translate ini kayak nggak mau belajar. Pep aja belajar bahasa Nggak, Jerman. pikir- Pep lu sekelas Pep. Iya. Pikirannya udah terlalu Pep pusing selalu begitu soalnya. kan? Selalu Setiap begitu. ke negara yang baru dia selalu belajar dulu. Masalahnya kan ini kerja gitu ya, lu harus profesional lah. Ya mungkin dia kan Selama dia menang nggak masalah. Kemarin lawan Cina ya gue serang lah. ya dia kan Iya. pikirannya udah terlalu penuh. Soalnya apa? Ngajarin orang Indonesia ngoper. Ya udah habis lah energinya. Energinya habis. Iya, buat belajar bahasa Oh, apapun maksudnya itu. kan komunikasi lebih enak gitu Dewa kalau dia bisa bahasa Inggris lah. Bahasa seenggaknya. Inggris lah minimal At bahasa least nggak Inggris. usah harus Indonesia ya. Iya Kan sih. ada tuh si translator itu. JJ. Si JJ. Iya, Ya kan masalahnya pemain kita kebanyakan bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Iya. hitung-hitung ngasih locker, Info locker masih. info locker translator. Tapi bakal kayak gimana sih Vic menurut lu pertandingan besok? Wah, abis sih, gempur-gempuran pasti diserang. Abis belum tentu kebantai ya. Nah. Cuman Kalah. ya Jepang pasti ngelihat kita tim yang apa ya, yang wajib untuk dimenangin oleh mereka Iya, lah, iya, kalau iya. menurut gua. Ya Bener lagi. Jepang mau nyegel Tiket- Piala Dunia, iya. tiket Piala iya, Dunia iya, lah pasti. Jepang nggak mungkin dia mau blunder di lawan Indonesia kayak gini, pasti ngambil peluang tinggi ya, maksudnya dimanfaatin lah, dimaksimalin. Jadi kalau untuk Indonesia ya menurut gua defense aja sih, sehabis-habisnya ya defense aja menurut gua. Tirulah ugly football Arsenal lah kalau menurut gua. Bukan lagi the dark art. The Dark Art. Dark Arsenal itulah. Kejebolan dong ujung-ujungnya. Seni Ya hitam balik ya. lagi yang bisa gua harapin dengan optimis dan realistisnya gue ya skor 0-0 aja kalau Skor 0. skor 0-0. Karena ya kita lihat lagi defense-nya Jepang yang sangat bagus Ya, kan, lawan udah terbukti lawan Arab, lawan Australia juga. Ya menurut gua susah sih untuk mencetak gol. Susah untuk mencetak. Tapi gua tuh bingung nih irisannya antara berharap kita bisa mencuri-curi, karena gua ngeliat ketika kita di Piala Asia itu bisa gitu. Bisa emang. Bisa. Bisa. Tapi ngelihat Jepang di selama kualifikasi Piala Dunia ini ngeri Gila banget. banget, Bos. bos. Itu pemain disiplin semua tuh Jepang tuh. Yang menarik adalah formasi kita dan formasi Jepang cenderung sama ya. Iya, 3 Mirip. back.
3 back, kita bermain 3 back, dominan di tengah, 4 di tengah. Ada 2 winger ya, ada 2 winger. Bahkan depan. Mitoma dijadiin Wing left, tengah. left winger, bukan penyerang kiri loh, Iya, tapi jadi ya gaya mainnya Bukan di tengah juga biasanya kan dia di iya, tengah. cenderung formasi cenderung sama nih. Jadi apapun hasilnya menurut gue semoga Indonesia belajar lah dari Jepang karena formasi sama juga. Jadi lihatlah apa yang membuat Jepang lebih unggul dari kita di luar kualitas pemain, apakah konsistensi dia dalam bertahan, apa pola serangannya, apa pengambilan keputusan. Nah, kita bisa belajar juga dari Jepang karena kalau Jepang udah pasti Piala Dunia kan. Iya. Oke. Tapi singkat aja deh, jalan pertandingan bakal gimana? Apa lu setuju bertahan apa gimana? Ya gue maunya Indonesia nyerang terus sampai gol. Iya. Kalau gue Coba mau Dia kayak nama bocil TikTok tapi kelakuannya kayak bocil TikTok anjing. ya gue kemarin Ahmad Diallo syuting doang dia nyoba syuting ya. Ini orang star syndrome. Anjing. Masa main bola nggak boleh syuting anjing. Dibilang star syndrome. Maksud gue tuh gue maunya Indonesia nyerang mulu, tapi kalau masalah realistis seenggaknya nggak kegolan dah. 0-0 lah ya. 1 gol juga kegolan 1 gol, tapi asalkan bisa ngegolin lagi Ya, 1. Yakob dribble dari- Ya, seri berarti harapan lu. Enggak, kegolan dulu misalkan sama Mitoma, terus udah Wah, mentok sampai 4-5. pemainnya dia sebutin. Terus Gila. gue berharap ketika nanti udah 1-0 di babak pertama, babak kedua keputusan ST itu bagus dan masukin Egy, gol jadi 1-1. Jadi Gol Egy. Gol lagi. Gue berharap kayak gitu. Itu yang marah. Mungkin. Gimana dong pertandingan? Kan Bakal kayak gimana? 27 nama ada 3 yang dicoret. Siapa? Salah satunya? Salah satunya menurut gue ya itu. Oke. Ya mungkin. Itu hoki bisa. Ya menurut gua sih udah apapun Hasilnya hasilnya pokoknya udah Nikmati kasih yang aja. terbaik aja. hasil terbaik, bertahan, udah nggak usah terlalu fokus sama taktik, nggak usah mikirin set play dan lain, karena mau lu taktik kayak gimana levelnya udah beda. Iya. Udah ini lu lupakan sejenak taktik dan teori, bermainlah dengan heart and soul gitu Iya, ya iya, kan. Udah lu tumpahin aja tuh. Iya. Ini buat negara, gue mau totalitas, gue Plus main di kandang ya kan. pas di kandang, ini buat supporter gue mau main buat negara Ya, sepenuh hati, setuju, sekuat setuju. hati gue, apapun yang terjadi nggak boleh masuk ke Ya. gawang gue. Udah sih, udah Sesimpel itu. sesimpel itu Iya, ya. iya. Karena Simpel kalau lu tapi mikirin sulit, ya. taktik Makin nggak jalan malah. malam ruwet jadinya udah. Yang Tapi- nonton juga ngerti. Habis-habisan gitu. aja lah pokoknya. Iya. Tapi yang perlu Kalau di Jepang nih gitu ya. Iya, yang nonton juga ngerti. ya udah kita paham lah, tenang aja. Ya udahlah. Tapi maksudnya ini sebelum gua tutup, kita disclaimer dari tadi, kita bukan ngejelekin Sintayong, kita cuma ngekritik Kritik. gitu. Ngekritik dari cara dia memilih pemain ketika lawan Cina. Toh waktu lawan Bahrain seri kita nggak ngekritik karena Iya. kita tahu gitu secara permainan, secara komposisi pemain itu udah yang terbaik dan pas lah itu. Soalnya ada Alsap di sini. Beda. Stay out. Jakowski stay out. Soalnya ada Alsap. Oke, kalau gitu nanti kita bahas lagi soal review. Nanti kita review juga, kita live reaction. Oke, sampai bertemu di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak rental. Ngobrol santai, bahas bola, tak pikir dengan lo, cek sana, cek sini, tenang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi juga jadi